Dalam surah Al-Mu'minun, Allah menggunakan kata laqadirun dihubungkan dengan hujan. Kata laqadirun ini oleh Allah digunakan dalam beberapa ayat itu untuk ancaman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Saya tertarik ingin mengcapture, ingin menunjukkan beberapa ayat yang menggunakan kata inna laqadirun. Ya, ini belajar ilmu tafsir. Pertama, kita menemukan ayat ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Al-Mu'minun ayat 18. Dalam surah Al-Mu'minun Allah menggunakan kata laqadirun dihubungkan dengan hujan. Allah firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan hujan dari langit. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Dan kami menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan. Biqadarin. Fa'askannahu fil ard. Lalu kami simpan air hujan itu di kantong-kantong di bumi. Jadi bumi ini ada kantong-kantong. Makanya di pegunungan ini kenapa kok ada mata air? Kenapa kok air mengalir? Karena pegunungan ini tempat untuk menampung air hujan. Syaratnya di gunung itu banyak pohon-pohon. Makanya di gunung-gunung itu oleh Allah pohonnya tinggi-tinggi. Jadi biar penyimpanan air itu lebih banyak. Maka muncullah mata air di pegunungan itu. Fa'askannahu, dari kata sakan. Sakan tempat tinggal. Makanya dalam keluarga Allah menyebutkan perempuan itu adalah sakan bagi suami. Litaskunu ilaiha. Jadi suami yang laki-laki yang belum menikah nggak punya sakan. Halo, betul. Makanya bingung kayak sana pelongo-pelongo. Itu yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, langsung dia pulang ke rumahnya karena ada istrinya. Makanya domirnya itu litaskunu ilaiha. Ha itu domir untuk siapa? Untuk laki-laki atau perempuan? Untuk perempuan. Itu. Jadi kata sakan itu
Litaskunu. Taskunu ini kan khitab. Litaskunu. Khitab untuk siapa? Untuk kaum laki-laki. Setelah dia bekerja, setelah dia capek, setelah dia berjuang mencari nafkah, maka dia pulang. Pulang ke siapa? Pulang ke istrinya. Jangan pulang ke istri orang lain. Nah, mengapa akhir-akhir ini banyak masalah rumah tangga? Karena banyak para suami berbohong. Seharusnya sehabis jam kerja, dia pulang ke rumahnya, pulang ke istrinya, dia cari perempuan lain. Ada yang CLBK, ada apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Ada yang teman kantor. Nah, itu yang merusak. Tidak konsisten. Ingat loh, kata sakinah, nih perhatikan. Ayo kita bangun keluarga sakinah. Maksudnya adalah ketika istri berfungsi sebagai tempat sakan. Itu. Jadi ketika setiap suami pulang ketemu istri, setiap suami pulang ketemu istri, maka terjadilah di rumah itu sakan, sakinah, tenang, bahagia. Nah, di zaman akhir ini banyak para istri keluar rumah. Akhirnya apa? Setiap suami pulang ketemu pembantu. Pulang disambut pembantu. Berangkat kantor diantarin pembantu. Lama kelamaan cintanya pindah. Pindah ke siapa? Pembantunya. Bahkan sekalipun pembantunya nenek-nenek dicintai juga. Nah, makanya halo, nanti para istri ini supaya untuk mencetak rumah tangga yang sakinah, wahai kaum ibu, jangan sering keluar rumah. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu, wahai kaum ibu, berdiam di rumah. Itu rahasianya, anakku semua rahmatullah. Tapi apa kata Allah? Perhatikan. Kata laqadirun ini oleh Allah digunakan dalam beberapa ayat itu untuk ancaman. Kalau kamu, kata Allah, kalau kamu, ini seakan Allah mengatakan, kalau kamu, wahai manusia, tidak mau patuh kepadaku, aku bisa mencabut air hujan ini. Wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Kami bisa mencabut air hujan itu dan bumi akan mengalami kekeringan. Akhirnya kamu tidak punya air. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tahukah kamu, wahai manusia, kalau aku cabut semua persediaan air di muka bumi, in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi ini Allah mengancam. Jadi Allah menggunakan kata laqadirun itu, Allah gunakan untuk mengancam. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Aku, kata Allah, yang menurunkan air hujan ini. Dan hidupmu, wahai manusia, tergantung air. Wa ja'alna minal ma' kullu syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup.
Jadi kalau Allah menyebut sesuatu, itu artinya penting. Jadi ketika Allah menyebut tentang air, ini air ini penting. Ternyata yang benar, tanpa air kita tidak bisa hidup. Jadi kekacauan terjadi itu karena tidak ada air. Sama, di tubuh kita kalau kekurangan air maka akan mengalami kekacauan juga. Maka tubuh akan sakit. Ya, anakku, nih orang tua semua, tolong jaga dirimu, bawa botol untuk minum air setiap saat. Ini kata Allah, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Jangan dikira air hujan ini datang sendirinya. Tidak. Kata Allah, wa anzalna minas sama. Kami yang menurunkan air hujan ini dari langit. Jadi dari langit. Hujan itu dari langit. Makanya ketika tidak terjadi hujan, tidak turun hujan, maka terjadi kekeringan. Mata air mati. Dulu nih, dan aku semua, di zaman Nabi Nuh, itu kaumnya Nabi Nuh membangkang, melawan kepada Nabi Nuh. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau patuh, mereka sombong, berbuat maksiat setiap hari. Ini perhatikan, ini ya, ini ngeri sekali. Setiap maksiat, ingat nih, setiap maksiat, setiap pelanggaran, setiap dosa itu merusak manusia. Nah, tahu nggak terjadi apa? Di zaman Nabi Nuh, karena mereka setiap hari berbuat dosa, setiap hari sombong melawan Nabi Nuh, akhirnya apa? Allah cabut nikmat-nikmat yang paling pokok di situ. Allah cabut air, maka semua ladang-ladang kering, semua sungai-sungai kering, sehingga mereka nggak bisa nanam. Datang ke Nabi Nuh, wahai Nuh, kami masalah, kami hidup ini. Bukan hanya itu, Allah cabut kesuburan kaum perempuan dan laki-laki. Mereka semua mandul, gak bisa melahirkan anak. Itu. Makanya dakwah Nabi Nuh kepada mereka itu, wahai kaum, ayo baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau kamu ingin air, Allah kasih air. Kalau kamu ingin harta, Allah kasih harta. Kalau kamu ingin punya anak, Allah kasih anak. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu ceritanya. Jadi jangan coba-coba melawan Allah. Nah, itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Kita terus jalan-jalan mencari kata laqadirun lagi. Ketemu lagi nih di surah yang sama. Surah Al-Mu'minun ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Kata Allah apa? Kamu jangan coba-coba. Nih, maksudnya nih, maksud ayat ini, tafsirnya itu gini. Kamu, kalau ayat telaknya, kami bisa menunjukkan kepada kamu apa yang kami janjikan dari adab. Pasti, laqadirun, pasti bisa. Gitu. Maksudnya apa? Kamu jangan coba-coba melawan aku. Kamu jangan coba-coba melanggar apa yang aku haramkan. Nah,
Apa kata Allah? Kalau kamu tidak mau patuh kepadaku, wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Azab yang kami siapkan, kami akan tunjukkan kepadamu. Jangan dikira aku tidak mampu, kata Allah. Inna laqadirun. Ya, di sini laqadirun, kami mampu untuk meletakkan azab seperti azab yang pernah Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada kaumnya Nabi Lut. Allah azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.